Teman-teman, kalian termasuk tipe orang yang mana nih? Apa tipe orang kepo yang pengen tahu banget tentang satu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mencari tahu kenapa ya suatu kejadian itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut berkaitan loh dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan Kak Hadi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Nah, gimana nih? Kalian tipe orang yang kayak gimana teman-teman? Apakah lebih suka mengetahui satu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mengetahui beberapa kejadian sekaligus tapi secara kronologi? Nah, kedua cara berpikir tersebut adalah cara berpikir sinkronik dan diakronik. Tapi sebenarnya apa ya bedanya antara diakronik dan sinkronik? Lalu, kenapa juga ya kita harus pakai cara berpikir ini dalam mempelajari sejarah? Ingin tahu? Yuk, simak penjelasannya. Perbedaan antara diakronik dan sinkronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Nah, sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, artinya pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis. Sifat diakronik dalam sejarah mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Jadi, kesimpulannya seperti kita melihat sungai aja teman-teman. Airnya mengalir dari hulu ke hilir. Begitupun sejarah, peristiwanya mengalir sesuai urutan waktu terjadinya. Hal tersebut berbeda nih dengan sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Nah, cara sinkronik ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dengan demikian, peristiwa tersebut bisa kita jelaskan secara lengkap ya teman-teman. Jadi, kesimpulannya, cara berpikir sinkronik bisa bantu kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah, sehingga tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis saja. Nah, sekarang sudah diketahui ya teman-teman perbedaan dari diakronik dan sinkronik. Perbedaannya terletak pada sifat dari masing-masing cara berpikir tersebut. Diakronik mengkaji peristiwa secara kronologis, sedangkan sinkronik mengkaji peristiwa secara lengkap dan mendalam. Walaupun diakronik dan sinkronik itu berbeda, tapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, kedua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan ya teman-teman. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya, cara berpikir sejarah baik diakronik maupun sinkronik saling melengkapi. Pembahasan secara diakronik memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sementara itu, pembahasan secara sinkronik memberikan kita pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Penggabungan cara berpikir sinkronik dan diakronik dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah, melainkan juga mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Itulah pentingnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah, membuat kita bisa memahami apa yang terjadi dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perbedaan diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Belajar sejarah akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya, apabila kita menggunakan kedua cara berpikir ini. Diakronik bisa kita gunakan ketika ingin mengetahui sebab dan akibat dari suatu peristiwa sejarah. Dan sinkronik bisa kita gunakan untuk mengetahui apa saja ya yang terjadi pada peristiwa sejarah secara utuh. Oleh karena itu, cara berpikir diakronik dan sinkronik saling melengkapi ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!